Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga di malam ini kita bisa kembali memulai aktivitas malam kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan-kenikmatannya maka sempurnalah amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tersampaikan kepada ahlul bait beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Badar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari satu masterpiece dari karya ulama besar kita, yaitu Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, yang membuat satu kitab atau yang mengarang satu kitab yang berjudul Al-Jami' li Syu'abil Iman, ensiklopedia cabang-cabang keimanan, yang disarikan kembali oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, sehingga tersajilah kitab yang ada di hadapan kita dengan judul Mukhtasar Syu'abil Iman, intisari dari cabang-cabang keimanan. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membahas cabang iman yang kelima, ya, cabang iman yang kelima. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas cabang iman yang baru atau cabang iman yang selanjutnya, yaitu cabang iman yang keenam, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Jadi puncak dari keimanan itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu banyak hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena dengan dua hal ini maka insyaallah hidup kita akan lebih istiqamah, karena kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan buka halaman yang ke-25 bagi yang sudah mendapatkan salinan kopiannya dari kitab ini. Cabang iman yang keenam, as-sadisu min syu'abil iman. Cabang yang keenam dari cabang-cabang keimanan, al-iman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada yaumil akhir. Liqaulillahi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Maksudnya di sini artinya dakwahkanlah, sampaikanlah
kepada orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Saking pentingnya beriman kepada hari akhir, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sering menggandengkan antara al-iman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 29. Qala al-Halimi, berkata al-Halimi, al-Bukhari, beliau berasal dari Bukhara, asy-Syafi'i, beliau bermazhab Syafi'i. Wa ma'nahu at-tasdiqu bi anna li ayyamid dunya akhirah. Makna dari beriman kepada hari akhir adalah kita membenarkan bahwa dunia ini pasti ada akhirnya. Dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala kemegahannya, dengan segala kenikmatannya, pasti akan ada akhirnya. Wa annaha munqadiyah. Dan dunia itu suatu saat pasti akan berakhir. Wa hadzal alam munqadin yauman ma. Dan alam semesta ini akan hancur di suatu masa atau di satu hari. Fa fil i'tirafi bintifaihi, ketika kita mengakui bahwa dunia ini akan fana atau akan hancur, i'tirafun bibtidaihi, berarti kita meyakini dan kita mengakui bahwa dunia ini ada permulaannya. Idzil qadim la yafna wa la yataghayyar, karena sesuatu yang qadim, sesuatu yang sudah ada sejak lama, tidak hancur dan tidak berubah. Maksudnya di sini adalah al-jannah wan nar. Jadi surga dan neraka itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yafna wa la yataghayyar. Surga itu tidak fana dan surga itu tidak berubah. Ya, surga itu tidak berubah dan tidak fana. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa fis sahihain, dalam sahihain, maksudnya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadits Abi Hurairah, dari hadis yang redaksinya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, artinya adalah demi yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. Ya. Dan ini merupakan salah satu jenis ungkapan yang sering diungkapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul bersumpah, maka Rasul sering mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, yang demi zat yang dimana jiwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam genggamannya. Maksudnya adalah demi Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah satu hal yang menarik, ya, yang bisa menambah keimanan kita, yang bisa menggemburkan keimanan kita. Rasul mengatakan, la taqumanna as-sa'ah, sungguh hari kiamat itu akan ada. Jadi hari kiamat itu pasti akan datang, pasti akan terjadi. Ya. Beliau memastikan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Wa thawbuhuma bainahuma la yatabaya'ani wa la yatwiyanihi. Dan ketika terjadi datang hari kiamat, maka wa thawbuhuma, dan pakaian yang digunakan ketika itu la yatabaya'anihi wa la yatwiyanihi. Pakaian yang kita gunakan itu tidak ada lagi yang diperjualbelikan dan tidak ada lagi yang dirapikan. Maksudnya saking beratnya hari kiamat itu, tidak ada lagi orang yang berjualan di sana. Orang tidak memikirkan harta lagi, orang tidak memikirkan omset lagi. Ya, saking beratnya hari kiamat itu, maka orang meninggalkan jual beli dan orang meninggalkan aktivitas di pasar. Kemudian kita lanjut ke halaman yang ke-26. Wala taqumanna as-sa'ah, maka kiamat pasti akan terjadi. Wa qad insarafa ar-rajulu bilabani liqhatihi, maka ketika hari kiamat terjadi, seorang laki-laki atau seorang pemuda di antara kita meninggalkan
susu yang dihasilkan oleh untanya. Ya, artinya harta yang berharga itu ditinggalkan. Kan harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang-orang Arab adalah unta yang menghasilkan susu. Unta yang menghasilkan susu. Jadi unta yang mahal itu ditinggalkan oleh orang-orang Arab atau oleh orang-orang ketika terjadinya hari kiamat. Min tahtiha wa qad rafa'a akalatahu ila fihi la yat'amuha. Kemudian ada seorang yang telah mengangkat makanan sampai ke mulutnya tapi dia tidak sanggup makan atau tidak jadi makan. Ya. Jadi saking beratnya hari kiamat itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, huru-hara di hari kiamat itu, orang tidak sempat jualan lagi. Orang tidak memikirkan tentang keuntungan dunia lagi. Kemudian orang tidak memikirkan tentang penghasilan di masa yang akan datang lagi. Kenapa? Karena unta yang menghasilkan susu itu menunjukkan bahwa orang itu memperoleh kekayaan dan memperoleh kemakmuran dari hartanya. Kalau kita sekarang mungkin bisa dikatakan orang yang lagi menyedot minyak, jadi ada perusahaan minyak yang lagi pengeboran minyak, nggak jadi ngebor minyak. Kenapa? Karena terjadi hari kiamat. Orang ketakutan. Bahkan yang lebih besar dari itu, kita sering membaca dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Abasa. Jadi surat Abasa inilah surat yang menarik sekali. Yang pertama berbicara tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul bermuka masam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia, kemudian penciptaan manusia, kemudian tentang makanan yang dimakan oleh manusia dan makanan yang dimakan oleh binatang ternak. Di akhir ayat ini sangat menarik sekali karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah, ketika terjadi sakhah. Sakhah itu maksudnya adalah hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat itu jamaah yang mulia banyak namanya dalam Al-Quran, seperti Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah nama hari kiamat. At-Taghabun, Yaumut Taghabun, hari kiamat. At-Tammatul Kubra, itu nama lain dari hari kiamat. Termasuk As-Sakhah, termasuk dari nama-nama hari kiamat. As-Sakhah. Fa idza ja'atis sakhah, ketika terjadi hari kiamat, ketika datang hari kiamat, apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang lari dari sahabatnya. Kenapa lari dari sahabatnya? Karena mereka ketakutan sehingga mereka lari dari sahabatnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya. Nah, kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Lari dari ibunya dan lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya dan lari dari anak-anaknya. Ya. Ya, jadi ketika hari kiamat itu orang akan lari dari orang-orang yang terdekatnya, dari keluarganya, dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya, dari ayahnya, dari ibunya. Orang akan lari. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari kiamat masing-masing itu punya urusan masing-masing. Ya, dari kita itu punya urusan masing-masing. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat hari kiamat, maka yang kita bayangkan adalah apa yang kita persiapkan untuk menyambut hari kiamat. Apa yang kita persiapkan untuk menyambut hari kiamat. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua hal sebagai tanda bahwa taubat kita tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat, maka kedatangan hari kiamat itu pasti akan tiba. Yang kedua adalah ketika ruh itu sudah sampai ke kerongkongan. Itu taubat kita tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dekat dengan masjid, kita masih dekat dengan Al-Qur'an, kita masih dekat dengan orang-orang soleh. Karena hari kiamat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi
kecuali kepada orang-orang yang buruk. Seburuk-buruk makhluk, mereka adalah orang-orang yang melihat dan menyaksikan hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan seburuk-buruk makhluk? Mereka itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang menyaksikan hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah seburuk-buruk makhluk. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ilmu bahwa dalam rangka menyambut hari kiamat ini, atau apa yang kita persiapkan sehingga hari kiamat ini ketika datang, dia itu tidak membuat kita itu merasa takut dan sebagainya. Yang pertama adalah hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penyakit umat-umat terdahulu, kenapa mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka itu adalah orang-orang yang cinta dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang cinta dengan dunia. Di hari kiamat nanti, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, mereka meninggalkan perdagangan, mereka meninggalkan hewan ternak, dan mereka meninggalkan makanan. Padahal 3 hal ini adalah 3 hal yang dibutuhkan. Bukankah sekarang ini orang berlomba-lomba untuk berjualan? Kita lihat di mana-mana orang berjualan. Ya. Orang berdagang di mana-mana. Orang memikirkan omsetnya, orang memikirkan asetnya. Bahkan ada yang mengatakan ada aset digital dan sebagainya. Jadi aset itu dikejar sekarang itu dengan perdagangan. Kemudian yang kedua adalah peternakan. Peternakan itu dari peternakan yang dengan hewan yang skala kecil sampai skala besar, mereka itu berlomba-lomba sekarang. Bahkan kita katakan orang yang paling banyak hewan ternaknya, mereka adalah orang-orang yang kaya. Di Arab, orang yang mempunyai unta yang banyak menunjukkan kekayaannya. Karena unta itu pasti mahal. Tapi unta itu nanti akan ditinggalkan. Begitu terjadi hari kiamat, unta yang sebanyak itu akan ditinggalkan. Bahkan di sini disebutkan bahwa makanan sudah sampai hampir dekat mulut, ketika terjadi hari kiamat maka tidak jadi dimakan. Padahal seorang itu dalam keadaan lapar atau seorang itu dalam keadaan membutuhkan makanan. Maka dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi kita untuk tidak jatuh kepada penyakit al-wahan atau penyakit hubbud dunia, cinta dengan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut dengan kematian. Kenapa 2 hal ini mesti kita jauhi? Hubbud dunia, ketika kita sudah cinta dengan dunia, kita lupa dengan akhirat. Karena tidak mungkin berkumpul antara cinta dunia dengan cinta akhirat. Pasti salah satunya akan keluar dari hati kita. Kalau kita cinta dunia, pasti kita lupa akhirat. Tapi kalau kita cinta dengan akhirat, bahwa tujuan kita adalah akhirat, maka dunia itu kita jadikan sebagai anak tangga kita. Kita jadikan sebagai wasilah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memegang pundak Abdullah bin Umar. Sahabat yang mulia, sahabat yang masih kecil ketika itu, masih anak muda. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau, wahai Ibnu Umar, di dunia ini seperti orang yang tersesat, seperti orang yang asing. Kamu di dunia ini asing. Aw abiru sabil, atau kamu itu seperti orang yang hanya numpang lewat saja. Jadi dunia ini cuma numpang lewat saja. Bukan rumah kita. Di sini bukan negeri kita. Di sini bukan kampung kita. Dunia inilah tempat persinggahan saja. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk kita tuai hasilnya nanti di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk hubbud dunia, cinta dengan dunia. Dunia itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu paling tinggi kita letakkan itu di tangan. Paling rendah kita letakkan di kaki. Jadi jangan sampai dunia itu masuk ke hati. Paling rendah di kaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian itu
dunia atau bumi ini zalulan. Zalulan itu hina. Dunia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan hina. Allah tundukkan dunia itu bagi manusia. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah di penjuru-penjuru muka bumi ini. Jadi kita hanya disuruh berjalan. Untuk mencari dunia itu enggak butuh berlari, enggak butuh sikut-sikutan, enggak butuh menjatuhkan, enggak. Mencari dunia itu famshu saja. Jalan, famshu fi manakibiha. Jalan di penjuru-penjuru dunia. Ya. Jadi dunia itu paling rendah kita letakkan di kaki kita. Atau paling tinggi kita letakkan di tangan kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Ketika dunia itu ada di genggaman kita, ketika dunia itu Allah titipkan di tangan kita, maka hendaklah kita itu sering apa? Sering menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Latihan. Kita mestinya latihan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu harus kita sering dermakan. Makanya kalau latihan itu seperti ini. Latihan bagi orang yang pelit, latihan orang yang jarang memberikan, itu adalah zakat. Orang kaya ketika sudah mencapai nisabnya atau sudah mencapai haulnya, maka dia itu wajib untuk mengeluarkan hartanya. Jadi zakat itu sebenarnya adalah seperti, ayo kamu udah lama nih nggak menginfakkan hartanya, maka keluarkan zakatnya. Karena ada orang-orang kaya yang Allah berikan kekayaan, mereka nggak pernah membayar zakat. Kenapa nggak pernah bayar zakat? Karena hartanya itu ngalir. Hartanya ketika dapat dialirkan. Dan menarik sekali ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya melihat tidak ada orang kaya atau tidak ada orang yang mempunyai harta di kalangan para sahabat kecuali mereka itu pernah berwakaf. Kenapa para sahabat akhirnya berlomba-lomba untuk berwakaf? Kalau zakat itu ada nisabnya, kalau zakat itu ada haulnya, tapi yang namanya wakaf itu tidak ada batasannya. Dia tidak ada haulnya dan tidak ada nisabnya. Terserah mau dia itu menginfakkan setengah hartanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di perang Tabuk, ya, menginfakkan atau mewakafkan hartanya itu setengah dari harta beliau. Boleh diwakafkan 1/8 dari hartanya, ya. Tidak ada masalah ketika dia itu sudah berani untuk naik kelas. Ya. Jadi dinamakan sedekahun jariyah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan sedekah jariyah itu tidak akan mungkin bisa terjadi kalau tidak kita wakafkan harta kita. Karena zakat itu dia tidak termasuk sedekah jariyah. Karena zakat itulah kewajiban yang Allah berikan kepada orang-orang yang berharta, kelebihan harta, kemudian dia menginfakkan atau mengeluarkan zakatnya untuk orang miskin dan orang fakir. Tapi kalau misalnya yang namanya wakaf itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Apakah itu untuk masjid, apakah itu untuk madrasah, apakah itu untuk pasar, apakah itu untuk rumah sakit, apakah itu untuk perkuburan kaum muslimin. Intinya wakaf itu kemaslahatannya sangat besar. Bahkan wakaf itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah cara kita untuk menggabungkan dua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan wakaf itu kita bisa menggabungkan antara jual beli dengan sedekah. Maksudnya seperti apa? Ada pembahasan di kalangan para ulama itu adalah bisa memproduktifkan wakaf yang kita wakafkan. Makanya para ulama memberikan satu definisi tentang wakaf itu adalah al-waqfu, yang dimaksud dengan wakaf secara syar'i atau secara istilah fikih adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Artinya adalah wakaf menahan pokoknya dan mengalirkan hasilnya, atau kita mengalirkan benefit dari wakaf tadi. Manfaat dari wakaf itu diberikan kepada dua, atau dia mengalirnya kedua. Bisa jadi benefitnya itu atau manfaatnya itu
kembali kepada wakifnya atau kepada orang yang mewakafkan harta. Misalnya orang mewakafkan katakanlah kebun. Kemudian kebun itu diwakafkan, dia mengatakan kebun ini hasilnya boleh dimakan oleh orang-orang miskin di kampung Kota Baru. Dia bilang seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di sini itu boleh, atau boleh dimakan oleh anak-anak yatim yang berasal dari Banda Aceh dan sebagainya. Jadi manfaatnya setiap dia memakan itu, maka pahalanya mengalir kepada wakifnya atau kepada orang yang mewakafkannya. Jadi seperti itulah para sahabat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik jiwanya dan memperbaiki hartanya itu dengan mengalirkan harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, maka kita harus latihan. Kita harus latihan. Salah satu latihan untuk tidak mencintai harta itu adalah kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya masyru', kita harus punya proyek akhirat kita dengan kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wakaf itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan satu hal yang harus besar, harus masjid yang mewah, harus ada tanah yang luas dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membangun masjid, walaupun masjid itu sebesar sangkar burung. Sangkar burung itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa besarnya? Kita buat sangkar burung itu kan kecil. Untuk menunjukkan bahwa wakaf itu adalah semampu kita. Yang penting kita mewakafkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya rumah di surga. Padahal yang kita bangun apa? Masjid sebesar sangkar burung. Dan secara logikanya tidak mungkin seseorang itu membuat masjid sebesar sangkar burung. Berapa orang yang bisa masuk di situ? Sedikit. Tapi untuk menunjukkan bahwa yang namanya harta itu harus dikekalkan dengan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa salah satu cara untuk memecah semangat kita untuk cinta dunia itu adalah dengan kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang kita makan, maka dia akan sirna. Harta yang kita makan, maka dia akan menjadi daging dan akan menjadi kotoran. Harta yang kita pakai, dia itu akan lusuh. Harta yang kita gunakan, kendaraan yang kita gunakan, suatu saat dia akan rusak. Tapi ketika harta yang kita wakafkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita zakatkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika insya Allah akan kita temui pahalanya di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, supaya kita sebagai kaum muslimin bisa mengintrospeksi diri kita sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang sahih, yang beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amalan kalian sebelum amalan kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bayangkan suatu saat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara pertanyaannya adalah an umurihi. Ya. Seorang hamba itu akan ditanya tentang umurnya. Seorang hamba itu akan ditanya tentang masa mudanya. Seorang manusia itu akan ditanya tentang ilmunya. Tentang ilmu yang kita sudah belajar, itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kemudian tentang harta kita. Harta kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka kita yakin maka suatu saat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hisab itu ada 3. Hisab itu ada 3. Hisab yang pertama itu adalah hisaban yasira. Hisaban yasira itulah hisab yang ringan. Hisab yang ringan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah nanya, Allah bertanya, tapi setelah Allah bertanya, Allah ampuni. Ya, Allah katakan, bukankah dulu kamu pernah berbuat seperti ini, pernah bermaksiat seperti ini,
maka aku telah menutup maksiat itu di dunia, maka aku akan tutup maksiat itu di akhirat, dan Allah mengampuni dosanya. Jadi Allah hanya sekedar nanya, kemudian hambanya mengakui, kemudian Allah mengampuni dosa tersebut. Itu hisaban yasira. Ada hisaban asira. Kok hisaban asira itu pertanyaannya sudah banyak. Allah mencecar itu dengan pertanyaan yang banyak sekali. Itu hisaban asira. Kalau orang yang sudah dihisab dengan hisaban asira atau hisab yang keras, hisab yang berat, maka dia pasti akan masuk neraka. Yang ketiga, dan ini mudah-mudahan yang kita harapkan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hisab yang ketiga. Apa itu? La hisaba fi. Tidak ada pertanyaan. Ada beberapa hamba Allah di kalangan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis, sab'una alf, ada sekitar 70.000 dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hisab wa la azab, tidak dihisab oleh Allah dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Jadi kita berharap kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mempersiapkan, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian. Evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sebelum kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbanglah. Bagaimana cara menimbangnya? Ya, cara menimbangnya itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan kita melaksanakan qiyamul lail. Ketika qiyamul lail itu, ya, kita mencoba untuk mengkaji ulang apa yang telah kita lakukan di siang hari. Apa yang kita lakukan di siang hari, kita kaji ulang di malam hari. Kita pernah melakukan ini. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah melakukan kemaksiatan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini fitnah yang paling terbesar itu adalah fitnah yang muncul dari lisan dan dari jari kita. Sekarang ini fitnah atau ujian yang terbesar itulah fitnah yang kita keluarkan dari lisan kita, dari jari kita. Kita nggak tahu, terkadang ketika di siang hari kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saudara kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara ibadah yang paling baik adalah memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman. Jadi kalau misalnya ada orang yang beriman, kemudian kita buat dia senang dengan lisan kita, kita buat dia senang dengan lisan kita, kita buat dia senang dengan sikap kita, kita buat dia senang dengan harta kita, kita buat dia senang dengan jasa kita, maka itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, dosa di antara dosa yang besar itu adalah kita itu melukai hati kaum muslimin atau melukai hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, mungkin di jalanan kita ganggu dia, atau kita keluarkan kata-kata yang tidak pantas, atau mungkin di pasar. Biasa di pasar itu kadang-kadang, ya, apalagi ada orang-orang yang kejam, ya, kemudian dia bilang ini harganya segini, langsung diambil, ya, langsung diambil. Ini harganya 20.000 aja. Nggak bisa bu, 25.000, alah 20.000 aja, langsung diambil. Ya, itu menyakiti hati kaum muslimin, menyakiti hati kaum muslimin. Atau dengan jari, sekarang ini dengan jari. Bagaimana cara dengan jari? Menyakiti dengan jari sebagaimana? Dengan media sosial. Dengan media sosial. Sekarang ini orang dengan mudah men-share media sosial atau menulis di media sosial. Dia bisa menulis apa saja, dia bisa menulis status, dia bisa menulis tulisan yang berbahaya di media sosialnya, dan itu menyakiti kaum muslimin. Maka pantas saja ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bagaimana ciri-ciri orang yang muslim, seorang muslim sejati itu seperti apa? Ya, maka Rasul mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam, orang yang muslim itu adalah orang yang selamat, ya. Jadi orang muslim itulah orang-orang selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Ya, dengan lisannya jelas dia itu tidak suka mencela,
dia tidak suka menggibah, dia tidak suka menggunjing, dia tidak suka mengadu domba dan sebagainya. Tapi yang namanya tangan, ya, menyakiti dengan tangan, sekarang ini menyakiti dengan tangan itu bukan dengan pukulan saja. Tapi salah satu menyakiti dengan tangan di zaman sekarang ini adalah menulis yang tidak pantas di media sosial, yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan keributan, yang menyebabkan fitnah, yang menyebabkan hal-hal yang tidak baik, yang menyebabkan perpecahan kaum muslimin. Maka berhati-hatilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menggunakan lisan kita untuk kebaikan dan kita menggunakan jari jemari kita untuk kebaikan, sebagaimana ayat yang selalu diulang-ulang oleh khatib. Ya, khatib selalu mengulang-ulang ayat ini ketika salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi ayat ini diulang-ulang oleh khatib itu untuk mengingatkan kita, karena memang manusia itu lupa. Manusia itu lupa. Dan kalau tidak diingatkan maka dia akan terus-terus lupa. Maka khatib selalu membacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi takwa itu luas. Di antara takwa itu adalah berkata dengan perkataan yang benar. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dengan itu maka akan tastaqimul hayah. Kehidupan kita akan lurus dan kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka akan lahirlah satu ibadah yang luar biasa, yaitu adalah muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Ya, kalau sekarang ini orang takut diawasi oleh CCTV. Tapi orang-orang yang beriman lebih takut ketika diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan takut ketika amalan-amalannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitab kita, kitab amalan kita akan diperlihatkan kepada kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Tapi ada yang lain, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, dia mengatakan senang, dia bahagia dengan amalan-amalan yang telah dia lakukan di dunia. Tapi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan buku catatannya dengan tangan kiri, maka dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Ya. Saya bercita-cita kitab ini enggak mau saya terima. Tapi harus diterima. Penyesalannya di akhirat. Penyesalannya di akhirat. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengaji tentang al-iman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, membuat kita itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa waspada dengan apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak, karena hari kiamat kelak itu adalah silsilah dari beberapa peristiwa-peristiwa, ya. Ketika dunia itu dihancurkan, kemudian kita dihidupkan, kita dikumpulkan, kita dihisab, kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah nanti seorang hamba itu diarahkan ke surga atau diarahkan ke neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara penghuni surga dengan izinnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.